siang Pak Mujab. Oke, Pak Mujab, Pak Mujab. Ini kebetulan teman-teman semua, hari ini kita bersama klien dari PT Sinar, PT Sinar, PT Sinar Demak. Pak Mujab ini dari PT Sinar Demak yang mau untuk CSMS, transportir. Nah, kita coba bedah sebentar ya. Suasananya seperti ini, ramai, nggak apa-apa lah. Semoga jelas suara saya. Iya Pak, jadi gini Pak, ini sudah kita buatkan semua Pak. Ini semua sudah kita buatkan. Dari yang pertama, ini sudah disesuaikan dengan daftar kolom di e-vendor. Di e-vendor itu udah ada kolom-kolomnya, tinggal dimasukkan. Tapi di sini ini sudah kita bedah satu persatu. Yang pertama adalah pengelolaan aspek K3 Pak. Karena ini namanya aja judulnya aja CSMS, Kontraktor Safety Management System. Memang peran kami sebagai konsulen itu jembatan lingkungan sama Pertamina. Jembatan lingkungan sama Pertamina. Kami mencoba membedahkan apa yang dimaui oleh Pertamina. Dalam hal ini, dengan kan mau jadi tender ke Pertamina ya, maka kami bantu satu persatu di sini. Yang pertama nanti tinggal dimasukkan adalah tentang pengelolaan aspek HSE. Ini satu. Dan inspeksi manajemen menjadi acuan pelaksanaan lainnya ini tinggal diganti Pak ini Pak. Ini hampir sama. Nanti yang beda itu isinya Pak. Jadi bukan berarti terus yang kita buatkan plug akan diadopsi oleh semua perusahaan enggak. Cuma nanti satu persatu adalah isi-isinya akan beda-beda. Karena isinya PT yang dengan PT Pak Bandi itu ada perbedaan. Perbedaan dari luasan kantor dan perbedaan dari luasan tempat usaha, perbedaan itu akan menyebabkan bedanya pemenuhannya. Bedanya pemenuhannya di situ. Jadi nggak bisa terus saya sama, nggak bisa Pak. Oke, kemudian ini ada sanksi terkait aspek K3. Sudah dikeluarkan sanksi. Dengan ini tinggal kami itu dengan jangan ikut seperti ini, boleh. Dengan mau diolah bentuknya seperti apa nggak masalah. Ini cuma buat contoh, Kayak gini kan dirinya beda Pak. Bedanya beda, dirinya beda. Lagi. Kemudian kebijakan pun nanti ini akan beda-beda Pak. Karena tempat penjenengan ternyata Mas di tempat penjenengan kemarin kan saya lihat banyak alat-alat berat. Walaupun itu bukan usaha penjenengan, bukan usaha PT Sinar, tapi kan masuk Sinar Group, masuk Sinar Group. Tempatnya di situ otomatis akan berkaitan. Karena kan tanya nanti suatu ketika ada verifikator, nanti akan dilihat dulu ini kayak ini. Mau nggak mau, ya ini jadi satu campuran dan seperti itu. Nanti kita buatkan seperti ini, ini kita buatkan. Nanti di sini ada yang kita ubah, dengan dibimbing dulu, harus berubah semuanya. Nanti kapan kita ketemu lagi? Nanti kita benahi mana yang dengan sesuai dengan mana yang enggak. Terus kemudian nanti ada review kebijakan, kemudian ada sasaran. Nah ini struktur. Kenapa sih kok harus punya K3 Pak? Kenapa harus punya K3? Karena di struktur Adit. Nah, di sini ada safety, Pak. Nah, nanti kalau sudah tertera di struktur organisasinya sudah seperti ada safety, otomatis nanti di sini harus akan melanjutkan seperti ini. Iya, harus melanjutkan. Karena kan sudah tak kirim lagi di grup, ya kan? Ini loh pemenuhan pertanyaannya seperti itu. Disebutkan semua perusahaan wajib punya ahli K3. Boleh keluaran dari PNSP, boleh keluaran dari ini PPSDM Migas 1 boleh keluaran dari Sinaker.
Nah, punya temen jenengan itu kemarin kalau saya lihat karena itu ada bentuk nama perusahaannya, maka saya yakin itu pasti dari Disnaker. Nah, kalau dari Disnaker, kalau misalkan ternyata itu nama perusahaan masih yang lama, nanti harus dirubah. Dan Disnaker mah karena Disnaker itu 7 juta. Berubah itu sama aja dengan mengikutkan lagi dia harga segitu 7 juta lagi. Kamu mau saya berikan sama dengan mau sama saya udah include atau mau ikut di renu lagi yang di punya naker. Iya, kalau kemarin saya itu kan udah konsultasi sama direkturnya. Ya sudah, kalau kayak gitu mendingan kita buat lagi. Karena kemarin yang punya itu kan bukan atas nama PT kita. Merubah dari PT orang lain ke PT Nina itu sama saja nanti memperbarui lagi. Nah, biaya jangan bisa cek lah silakan. Jangan bisa ngecek biaya harga sertifikasi K3 dari Kementerian Tenaga dari Kemenaker 7 juta Pak. Jangan mau keluar biaya lagi monggo, tapi kalau sama saya itu sudah include. Saya memberikan pilihan sama jenengan, sudah saya kasih pilihan seperti itu. Nah, kemudian job desk, job di sini sudah kita bagikan. Direktur itu kerjanya apa sih? Direkturnya itu untuk di K3 itu apa? Kemudian supervisornya siapa? Kerjanya apa dan semua. Nah, cuma nanti di sini nanti akan dirubah apa? Menyesuaikan dengan perusahaan jenengan. Kan perusahaan jenengan tidak mungkin namanya Bonsewu di perusahaan jenengan. Nah, struktur ini kan tidak semuanya akan seperti ini Pak Beni. Itu menyesuaikan dari jenengan. Kalau ini adalah orangnya banyak. Kalau jenengan cuma 2 orang, berarti jenengan sama 2 orang. Kira-kira sama jenengan 2 orang. Sebenarnya sih ada beberapa orang. Cuma kata mereka job deskripsinya itu dibagi dengan perusahaan-perusahaan lain. Yaitu nggak cuma megang satu perusahaan. Nah, itu dia. Jadi itu Pak, tetap nanti yang jadi bendara siapa orang sih ada. Iya. Sekarang siapa orang sih ada. Bukan cuma dia akan seperti ini. Akan beda dengan seperti ini. Oke, lagi. Kemudian nanti ada program pelatihan. Nah, ini pelatihan. Kenapa permintaan dari Pertamina itu ada 3? Ahli kan 3 umum, kebakaran, sama P3K. Karena pilihannya juga ini juga sama, pilihannya mau BNSP boleh, mau Naker boleh, mau ESDM boleh. Karena ini disediakan di sini. Nah, ini yang K3 ya. Kalau yang sertifikat P3K sama Pak, ini P3K Pak. P3K. itu harus dari 3 tadi Pak. BNSP, Kemenaker sama. Kalau dari perusahaan Nggak bisa. Soalnya kemarin kita itu sempat sudah buat itu sertifikat damkar. Dari mana? Itu dari Jogja. Apa? Itu namanya apa ya kemarin? Nanti gini ya. Enggak, Pantegan itu kan kayak lembaga pelatihan Pak. Iya. Tapi kan sertifikat itu dikeluarkan hanya oleh 2 lembaga Pak. BNSP sama Kemenaker. Sekarang gini saya tanya jenengan butuh valid apa enggak? Itu aja. Ya, butuh valid. Nah, valid kan ada 2 Pak. Negara itu memberikan undang-undang itu ya Pak. Kamu dulu pernah ngomong. Jenengan mau valid apa enggak? Pertamina membuat CSMS ini pasti sudah dengan pola pemikiran dan sertifikatnya yang sudah ditata. Dan mereka pasti membuatnya pasti akan disesuaikan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Iya. Kalau seperti itu peraturan, otomatis kita harus sesuai dengan prosedur Pak. Iya. Emang. Ini Pak, untuk P3K kan kita kan belum buat ya. Iya. Dan kita kemarin pernah tanya ke PFG, itu bagaimana prosesnya sih untuk mencari sertifikat P3K itu.
Nah, kita harus mengikuti pelatihan-pelatihan. Iya, betul. Dan kita harus mengajukan dulu ke PNI, mengajukan surat permohonan dulu untuk Nggak harus Pak, kan sudah saya kasihkan nomornya Mas Wahyu. Nggak harus gitu ya? Nggak harus, nggak harus, nggak harus. Nah, ini loh Pak, ini yang membedakan bahwa K3 itu adalah implementasi Pak. Jenengan kalau mau hanya sebatas, kalau buatkan, tapi jenengan nggak ngerti apa tentang K3. Nanti kalau ada kecelakaan kerja, nah ini saya lagi. Nanti kalau ada kecelakaan kerja, kalau ada apa-apa yang menyangkut dengan informasi penjara ya sudah. K3 itu sekarang hukumannya udah paling pakai pilkada loh. Syukur mau monggo saya lebih saya selalu gini Pak. Kami dari hukuman monggo resiko tanggungan. Resiko tanggungan. Mau monggo nggak mau juga nggak apa-apa. Ya, kita nanti ada suatu komitmen bahwa apa yang sudah kami berikan karena ada ketidakmauan dengan mengikuti regulasi ya kita tidak karangan. Nah, ini Pak, yang kita inginkan itu kan sesuai dengan prosedur bagaimana enaknya bagaimana kita mohon pengarahan. Nah, kalau itu sudah belum bisa kita penuhi, terus kita mohon arahnya gimana, tolong nanti diarahkan bagaimana kiranya Pak ya mendapatkan sertifikat P3K sama pemadam kebakaran. Kalau P3K nanti kan setiap provider yang dengan kemarin di Jogja itu kan provider, kayak kami PT Adinilai kan provider. Kalau pada saat sudah terjadi pelatihan sertifikat belum keluar, nanti akan dikeluarkan sertifikat sementara pengganti sebelum sertifikat ini muncul. Seperti yang sudah saya share di YouTube, ini loh sertifikat asli dari negara seperti ini. Ada yang sudah semua. Makanya kadang saya sudah bikin share di kayak di YouTube sudah saya share. Kadang teman-teman nggak lihat, tonton. Ini tidak cuma dengan kok, yang lain juga ya sama. Nah kadang pembaca gitu Pak, sudah kita posting di YouTube dengan penjelasan, dengan aturan, bahkan dengan sebenarnya undang-undangnya apa sih, kemudian dengan peraturan pemerintahnya apa, keputusan menakernya apa. Kemudian program training, nah ini program training K3 dan jadwal MCU medical check up. Nanti medical check up di sini juga nanti disertakan program trainingnya apa, pelatihannya kapan, bikin rundown seperti ini. Monggo, ini disesuaikan. Tapi yang terang harus ada tentang program medical check up. Nanti juga dibuktikan di sini muncul. Ada dibuktikan medical check-nya jadi apa? Contohnya? Dengan selama kerja belum ada pernah ada medical check-up. Belum ada sama sekali. Medical check-up itu gini, jadi kan bisa dengan puskesmas. Nanti bisa puskesmas, karyawan kami mohon untuk di medical check-up, tes kesehatan. Tes kesehatan itu kan ada yang standar, ada yang apa masalahnya mas? Yang standar sama yang total ya, sama darah, urin, dan lain-lain. Dengan yang nggak usah standar aja, yang standar itu hanya mata, telinga, tenggorokan, hidung, pernapasan, kemudian ada obstruksi restriksi, jantung, darah, dan lain-lain. Itu yang standar. Dengan puskesmas itu dia murah karena bukan BPJS. Tapi kalau yang sifatnya usaha-usaha gede kayak Pertamina, di kami, kayak di kami, itu sudah dikasihnya semua dari PSS, urin, kami darah. Itu semua karyawan ya Pak? Semua karyawan. Tapi di-upload kok. Di-upload. Kemudian asuransi BPJS itu juga ini dimasukkan juga BPJS-nya. Oh, ada BPJS juga? Iya Pak. Dimasukkan semua, diupload semua. Karyawannya berapa jumlah karyawannya? Itu kalau perusahaan kami PT Sinar itu belum menentukan tuh. Jadi karyawan kita belum ikut pesertaan BPJS. Belum ikut. Iya. Kecuali saya, kalau saya itu kan
BPJS itu dari perusahaan lain malah yang biasanya kan separuh di sini separuh di FCP Group ya, saya ikutnya di CV Rudiana. Nah yang sinar sendiri malah belum ada, itu gimana itu? Ya dibuatkan Pak aturan dari BPJS ini dari Undang-Undang Tenaga Kerja itu kan setelah 3 bulan bekerja wajib untuk diikutkan BPJS. Oh, gitu. Jadi karyawan jenengan kalau sudah 3 bulan itu wajib untuk diikutkan BPJS. Saya harus ngomong ke pengambil kebijakannya Pak, direkturnya. Itu saya nggak bisa memutuskan. Iya, apalagi kalau direktur jenengan pendukung Jokowi wah bahaya. Iya. Tapi kalau direktur jenengan bukan pendukung Jokowi, saya nggak tahu. Tapi kalau pemimpinnya jenengan pendukung Jokowi, masa sih pendukung Jokowi nggak ikut BPJS? Ini kan programnya Pak Jokowi. Iya. Kalau saya bukan Pak, saya bukan pendukung. Ya kemudian fit to work, ya kemudian personil ketiga. Ini masih kosong. Apakah bisa saudara memiliki pelatih? Pelatih itu dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Berarti ya sertifikat ketiga itu. Ya, ketiga dari ya boleh monggo dari PNS boleh, dari Menaker boleh. Seperti yang sudah saya kirim tulisanmu dari Pertamina. Nah kebetulan di situ di grup itu ada orang Pak Nurita namanya. Pak Nurita itu yang nilai ngecek. Yang nilai. Iya itu ada Pak. Saya masukkan dari situ. Biar ikut bantu ngomong. Kemudian komunikasi itu salah satunya ada contoh kayak banner, papan-papan pengumuman seperti itu. Nanti materi-materi seperti ini ada di materi ketiga, nanti akan dijelaskan di materi ketiga di saat training. Jadi nanti juga ada komunikasi, ada pengelolaan risikonya. Nanti ini juga materinya di materi K3. Nanti kan kalau udah ikut training K3 nanti lebih paham. Oh ternyata seperti ini. Kemudian pengendalian risiko, DSA. Terus kemudian pembagian APD seperti apa. Semuanya harus ada fotonya dan lain-lain. Nanti ini akan dijelaskan pada saat training K3. Kemudian targetnya kan tinggal ini sudah ada semua, tinggal nanti biar tidak numpuk-numpuk. Misalkan dengan bikinnya 1 sampai 3 dulu selesai, 1A sampai misalkan 3M dengan sampai selesai 3M nanti kita komunikasi lagi dan tak buatkan nanti rencana gini. Saya sama Mas Imam rencana tak bikinkan link tanya jawab, link Zoom. Nanti di situ ada PT dengan, ada Pak Bandi, ada Pak Tangerang, SCC sama Prakom dan yang lain-lain. Nanti bareng gitu karena akan sama. Nanti bareng gitu. Dari PT dengan apa saja juga dikasihnya dari PT SCC sama Prakom apa saja yang sudah. Kemudian ini pengukuran pemantauan. Nah ini biasanya pengukuran pemantauan ini biasanya pada perusahaan-perusahaan yang memang ada potensi lingkungan kerja, ada bahaya debu, kemudian ada bahaya pencemaran dan lain-lain. Ini pasti ada kewajiban untuk memberikan pemantauan, apalagi ada alat-alat yang bahaya yang digunakan. Contoh alat bahaya yang digunakan adalah alat-alat yang dimana ada boiler, ada forklift, ada kren, ada biologi fisika. Ada nggak di tempat ini bahaya fisika? Ada nggak bahaya kimia? Ada nggak bahaya biologi? Ada nggak bahaya ekonomi? Ada nggak psikologi? Kalau ada nanti ada pengukurannya. Pengukurannya kemana? Pengukurannya kepada lembaga atau dinas organisasi atau lembaga independen yang memang ditunjuk pemerintah untuk melakukan pengukuran terhadap bahaya itu. Bahaya itu. Kalau nggak ada ya berarti nggak usah.
Nah ini pengelolaan daya darurat, kecelakaan kerja, prosedur, manajemen, kontraktor dan lain-lain. Nah nanti di prosedur pengelolaan darurat ini ada bahaya kebakaran. Nah ini ada tetap evakuasi yang membantu penanggulangan semua kemungkinan yang dapat merugikan kantor dan lain-lain. Maka di sini nanti nah ini ada anggota rescue, ada kebakaran. Nanti yang muncul, ini belum muncul juga. Pengendalian kebakaran. Maka di sini kenapa jenengan harus punya sertifikat K3 tentang kebakaran fireman. Boleh dari Knaker, boleh dari MST. Sebenarnya itu akan beda lagi dari yang tadi. Kalau sertifikat kebakaran dari BMST kita diikutkan yang kemarin yang besok itu Pak? Beda Pak. Beda ya? Beda. Sertifikat itu ada ahli K3. Ahli K3. Nah, kenapa sih harus punya sertifikat ahli K3? Ahli K3 itu nanti di struktur. Nah, oke saya jelaskan lagi biar tahu paham. Ini yang struktur P2K3 di mana Mas ya? Di struktur ya Mas ya? Oh ya di sini. Nah, ini di struktur organisasi K3. HS itu K3 sama aja Pak. Ya ini bahasa Inggrisnya. Indonesianya K3. Kenapa sih harus ada orang ahli K3? Karena sesuai dengan PP Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Jadi K3 itu semuanya apapun ada peraturannya Pak, ada PP-nya, ada permenakernya, ada perundang-undangnya. Jadi tidak semata-mata kamu orang C3K, dasarnya apa? Ada dasarnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor sekian. Saya orang pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran apa? Ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 186 tahun 99. Jadi tiap-tiap di K3 itu dipecah oleh peraturan sendiri. Saya yakin jenengan bingung, tapi kalau jenengan ikuti sudah, tinggal ikuti aja Pak. Gitu Pak. Memang ini seperti ini. Terus kemudian, kenapa harus punya ahli K3 umum? Karena itu sebagai sekretaris, juga pengurus sekretaris di P2K3, panitia pembina K3. Syaratnya adalah orang K3 harus punya sertifikat ahli K3 umum. Nah, itu. K3 umum itu beda dengan ahli K3 sendiri. Ahli K3 umum, Pak. Ahli K3 umum. Yang beda itu dengan K3 kebakaran, dengan K3 kimia, dengan K3 listrik, dengan K3 angkat-angkut, dengan K3 kebakaran, dengan K3 alat berat. K3 itu banyak Pak. Ada K3 kehutanan, ada K3 perairan, macam-macam Pak. Tapi standarnya sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2012 disebutkan bahwa seorang K3 wajib memiliki sertifikat ahli K3 umum. Ya, yang jadi pertanyaan saya itu apa namanya? Yang sertifikat damkar itu kan dari BNSP atau dari Knaker? Ya. Itu berarti kita ikutnya kita harus kemana? Ikut gantian lagi atau? Saya beneran nggak adain Pak. Yang adain yang kemarin kita kasihkan nomor rekeningnya Mas Ayu itu ya? Iya. Mas Ayu itu, monggo nanti jangan bisa hubungi Mas Ayu. Mas Ayu ada jadwal kapan? Ada jadwal untuk P3 kapan dan kapan? Oke, udah dulu aja ya. Udah. Oke. Saya kira itu dulu Pak Ojak. Nanti ini silakan di copy, nanti dirubah, nanti kayak gitu. Berapa jenengan selesai, nanti jenengan ngomong, nanti kita bikinkan link Zoom. Nanti kita bareng-bareng dari berbagai PT, nanti kita bahas bareng-bareng lewat Zoom. Oke, terima kasih gitu aja. Salam.